teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali dalam acara Bincang-Bincang bersama Smesco dan Kemenkop UKM. Ini serial Bincang-Bincang yang sudah kita adakan dari sejak bulan Maret 2020 untuk menyikapi pandemi. Kembali lagi bersama saya, Valencia Huta Barat, yang akan memandu acara ini bersama rekan saya, Avianti Arman. Untuk pagi hari ini, tema kita adalah desain ulang tekstil berkelanjutan. Nah, apa itu desain ulang? Kita akan mendengarkan lebih jauh dari narasumber kita yang keren banget hari ini. Tapi narasumber kita yang lain juga selalu keren-keren sih. Jadi makanya jangan pernah lewatkan webinar kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ada beberapa hal. Jadi silakan teman-teman memperkenalkan diri dulu di kolom chat gitu ya, nama dan juga tempat tinggal. Bukan alamat ya, kota saja, jadi tidak perlu membagi alamat, supaya kita bisa berkenalan. Kalau memang ada nama usahanya, gitu silahkan dituliskan juga, mungkin kayak semacam akun Instagramnya dan sosial medianya silahkan, supaya kita bisa lebih tahu siapa saja yang ada di sini. Lalu yang kedua, nanti kita akan mendengarkan presentasi. Setelah presentasi, kita akan ada kesempatan untuk diskusi tanya-jawab. Jadi silahkan teman-teman tuliskan seluruh pertanyaannya di kolom chat, nanti kami akan bacakan untuk bisa dijawab oleh narasumber kita. Nah, untuk memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini, saya serahkan kepada rekan saya, Avianti Arman. Silakan, Vivi. Selamat pagi rekan sekalian, semoga selalu sehat, senang bertemu lagi. Sebelum memperkenalkan Ibu Hana Surya yang menjadi narasumber kita pagi ini, kita akan dengarkan dulu mengenai latar belakang acara ini diselenggarakan. Acara bincang-bincang daring atau Zoom Talk yang selalu kita lihat di hari Kamis ini adalah cikal bakal dari Spark Campus, sebuah fasilitas yang disediakan oleh Smesco sebagai inkubator untuk mempersiapkan generasi UMKM dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia usaha di masa kini dan masa depan. Spark Campus memperluas cakupan layanan Smesco dengan menyediakan kurikulum yang dapat wawasan pelaku UMKM dengan memperkenalkan standar baru dalam keseluruhan proses usaha. Diawali dalam visi yang tidak menguntungkan, yaitu COVID-19, program ini lalu diadakan secara daring atau online, mulai dari bulan Maret tahun ini hingga saat ini. Kita masih dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga, rencana dan strategi tetap harus dibuat agar kita siap untuk kembali bergerak. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk ekonomi yang berkelanjutan, juga ekonomi yang kreatif? Tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita belum punya jawabannya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Narasumber kita Ibu Hana Surya. Beliau adalah pengusaha yang tinggal di Jakarta, pendiri Sreda Petik, dan Threadwork selalu terbukti terapeutik bagi Ibu Hana, terutama di saat-saat pergumulan pribadi. Setelah melihat budaya sekali pakai dari fast fashion, selama bertugas di acara fashion besar di tahun 2015, beliau memutuskan untuk mengarahkan keterampilan artisanalnya ke produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sejak awal berdirinya, produk Sreda Petik telah diakuisisi oleh pelanggan lokal dan internasional, serta menghiasi catwalk di acara fashion show seperti Tokyo Fashion Week. Melalui Sreda Petik ini, beliau berharap dapat berbagi nilai-nilai dan etos kerja dari timnya dengan para pemimpi dan pelaku industri di masa kini. Seperti apa ceritanya, kita dengar langsung dari Ibu Hana. Silakan, Bu Hana. Halo, selamat pagi Halo, atau siang. Mbak Hana. Terima kasih udah Masih pagi, mengundang. Mbak. Ini memperkenalkan saya ya? Ya, silakan Mbak Hana bisa memperkenalkan diri, lalu kemudian apakah kita akan mulai dengan video? Oh, oke. Nah. Ya,
Ya, saya kan latar belakang ibu rumah tangga. Anak saya ada 3, semuanya sudah dewasa, makanya saya bisa terjun full ke dunia upcycling ini. Itu. Jadi saya dimulai waktu magang di Indonesia Fashion Week 2013. Itu waktu itu masih kerja sebagai liaison. Jadi untuk dan correspondence dengan luar. Tapi pekerjaan itu sangat menjenuhkan. Jadi saya kurang suka, akhirnya saya ditawarkan mau nggak untuk bikin goodie bag untuk acara 2015. Nah itu di situ kita mulai, katanya kamu cuma boleh pakai bahan yang sisaan atau bekas. Jadi sisaan atau yang buangan dari fashion designer, yang perca-perca kainnya, terus juga yang spanduk dari event organizer-nya waktu itu. Jadi itu kita kumpulkan sebelum acara mungkin 3-4 bulan kita udah mulai eksperimen gimana untuk memakai 2 bahan ini. Tim kita juga sangat kecil, sama sekali nggak punya latar belakang untuk bikin tas atau apapun. Ya, jadi kita cuma dilengkapin 1 tukang jahit untuk mencoba, dan anak baru selesai SMP kalau nggak salah waktu itu, baru selesai ikut kursus desain juga, tapi masih baru awal. Dan 1 keponakan saya yang bantuin. Jadi kita berempat memulai proyek itu. Sampai akhirnya kita ke acara IFW tersebut, kita dikasih tempat untuk memamerkan produk lain yang kita coba bikin. Dan ternyata dari sana tanggapannya baik. Dan terus kita eksperimen dengan bahan perca seluas mungkin waktu itu. Memang kita lihat dari kita pertama kali mendaur, dikasih assignment itu, baru kita sadar bahwa di gudang-gudang fashion designer tuh banyak sekali perca dan kain-kain sisa yang sampai sudah kayak udah hampir rusak, udah dimakan kayak ya binatang itu. Dan sama baju-baju yang dead stock, stok lama yang nggak kejual. Nah itu saya rasa semua fashion designer ada masalah itu. Dan begitulah kita mulainya. Ya, terima kasih Mbak Hana. Ini mau kita coba putar 1 video dulu untuk mengenalkan Treda Putik. Ya, terima kasih. Oke, sebentar. Bahan-bahan yang kita daur semua. Ya. Jadi itu tadi yang terakhir, yang produk yang seperti di catwalk itu yang di Amazon Fashion Week Tokyo. Oke. Jadi kita bisa move on ke slide ya. Ini maaf, ini masih dalam bahasa Inggris. Kemarin dipakai untuk acara itu. Mana ya?
Slide-nya nggak ada. Saya akan coba sharing ulang, Oke. karena sudah ke sharing tapi ternyata tidak keluar. Ya. Ya, envisioning a socially driven creative economy. Jadi ekonomi kreatif yang berdampak sosial. Ini judulnya slide ini kemarin. Jadi karena basically kan therapeutic itu seperti kreatif ekonomi. Hanya kita memakai mendaur dengan cara mendaur, membuat sesuatu kreatif ekonomi yang baru. Terus selanjutnya, ini moto kita, imperfections stitched with good intentions. Itu ada artinya sebenarnya di belakangnya. Karena kita semua dimulai dari orang-orang yang biasa, ibu rumah tangga, tukang jahit biasa, yang nggak punya teknik tinggi dan nggak punya latar belakang desain ataupun. Nah, itu kita masing-masing imperfect dalam keadaan kita masing-masing. Jadi kita dengan perca itu digabung membuat sesuatu yang baik dengan tujuan baik. Jadi kita mulai dari 2015 kan awalnya hanya membuat tas yang dari perca dan spanduk. Nah itu akhirnya kita mulai masuk ke fabric manipulation dan itu sebenarnya nggak sengaja kita mengerjakan itu. Yang namanya fabric manipulation itu ceritanya lucu sebenarnya di belakangnya, nanti baru saya jelasin. Itu jadi dari kita memakai spanduk, dari awal itu kita memakai spanduk, kain perca, juga karung dari karung kopi untuk dipadu padan, membuat produk yang beda. Jadi masing-masing produk itu nggak mass product, semuanya hanya 1, 2 atau 3 gitu. Dan 1, 2, 3 pun nggak ada yang persis sama. Jadi kita juga sering didatangin. Jadi kita sering didatangin murid-murid dari mana ya? Dari BINUS yang ingin mempelajari tentang cara kita mendaur, juga dari yang magang dari ITB juga ada. Itu seperti itu. Dan kita, nah ini yang kita latih itu Pak Kus yang paling kiri yang tua itu adalah yang mulai dari awal. Terus ada Mas Udin yang tengah, itu join kita kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan semuanya ini yang lain housewife dari sekitar kita. Jadi ada juga tunarungu yang join sama kita 2-3 tahun yang lalu. Nah itu semuanya, jadi yang punya keterampilan hanya penjahit. Jadi yang ibu rumah tangga, ibu yang tunarungu ini semua belajar sambil latihan on the job gitu. Seperti saya. Jadi kita semua ini nggak punya latar belakang pengetahuan tentang kain, tapi kita belajar waktu sambil mengerjakan. Terus, nah ini cara kita mengolah perca. Biasanya itu percanya kita kumpulkan dulu dari fashion designers dari garment factory, terus kita sortir pakai dengan warnanya yang kita mau. Ini kalau nggak salah waktu itu mau bikin tapestry untuk maison objet ya. Jadi ini kita sortir warnanya, ditata, dijahit pakai mesin yang yang kelihatan garis-garisnya itu, dan sebelah sini kok nggak kelihatan. Dan akhirnya jadi kain-kain yang besar baru kita pakai untuk menjadikan produk. Produk itu dalam banyak sekali jenisnya. Ada juga yang bisa kita jadikan shawl, ada bisa yang kita jadikan tas, ada bisa jadikan karpet, tapestry. Itu tergantung ketebalannya produk kita. Jadi terus apa lagi ya? Nah ini yang spanduk, jenis spanduk. Ada yang umpamanya spanduk yang plain, itu semua materi yang kita daur, itu sebenarnya semuanya kita pelajarin. Dari kain, tekstur yang berbeda-beda, polyester atau katun, cara mixnya gimana, chiffon, segala macam. Nah, termasuk spanduk itu juga berbeda-beda. Kita harus pelajarin ketebalannya, durability-nya, dan cara memakainya, yang bagus untuk di luar, yang jelek untuk di dalam. Dan karung kopi juga begitu. Karung kopi ada yang
dia punya fiber, ada yang besar, ada yang kecil, gimana memanfaatkan semua itu jadi produk yang unik untuk kita, yang trademarknya kita. Nah, ini tapestry. Tapestry ini juga dari tatahan perca semua. Biasanya memakan waktu 1,5 bulan ya untuk satu tapestry yang ukuran 120 sampai kira-kira 120 130 cm. Itu karena biasanya kalau awal-awal kita bikin tapestry itu hanya sekedar kalau nggak ada pesanan tas baru kita kerjakan tapestry. Tapi makin ke sini malah tapestry-nya makin makin laku. Jadi kita lebih banyak mengerjakan tapestry juga. Jadi kalau tapestry itu kira-kira 12 lapis punya kain minimum untuk teksturnya supaya lebih bagus dan warnanya bisa keluar semua. Dan itu memakan waktu kita harus menyikatnya. Jadi ini labor intensif sekali dan handmade sekali, labor intensif. Terus yang selanjutnya, karena kita ini bukan sekedar bisnis, jadi kita juga masih ada sharing-sharing dengan grup tertentu seperti kalau ada kampanye Goethe Institute, kalau nggak salah 2017 adakan Slow Fashion Lab. Jadi kita juga diundang untuk memamerkan hasil kain kita dan tas juga, dan ada talk mengenai ini is sustainability doable ini. Jadi waktu itu ada 2 dari Indonesia, yang lain dari Eropa kalau nggak salah, di invite sama Goethe Institute, Slow Fashion Lab namanya, di Gudang Sarinah. Kalau kalian pernah dengar dulu ya, 2017. Dan kita juga ada bikin workshop dengan Greenpeace untuk memperluaskan ide-ide upcycling dengan mengandung kaos atau mengandung kain perca dengan pekerjaan tangan yang kecil-kecil lah, yang mudah dilakukan untuk orang-orang umum begitu. Jadi macam-macam juga ada juga kita dengan Singapura juga ada Singapore International Foundation untuk sharing juga dengan mereka yang kayak baru startup gitu. Semuanya ya tentang upcycling. Jadi kita program-program ini untuk mendukung bisnis kita. Jadi kalau di Tradepeutic itu bukan hanya sekedar menjual barang, tapi juga memperluaskan ide upcycling. Karena kita punya fashion waste segala itu sangat banyak sekali. Dan yang mau mengerjakan industri ini sangat sedikit, masih sedikit di Indonesia. Jadi ini yang satu lagi juga Fashion Revolution Bandung, yang kita juga sharing-sharing kerja itu. Bu Avianti kenal Randy kan ya? Itu kita diundang Randy waktu itu ke Bandung untuk mengajarkan cara teknik kita fabric manipulation itu. Dan kita juga do sustainable fashion talk dengan Unearth yang ada di 115 Coffee, kanan Bali. Jadi sering melakukan sharing-sharing seperti itu hanya untuk mensosialisasikan tentang sustainable fashion, upcycling, pentingnya hal-hal itu. Terus apa lagi ya? Nah ini jadi komunitas kita kerjasama dengan komunitas lokal yang ada di sekitar kita, dan kita coba menggali apa yang mereka bisa kerjakan. Jadi kita melatih di tempat. Dan ini kan kita punya rencana untuk masa mungkin ke depan kan kita nggak mungkin hanya cuma menjual barang. Karena kita pengalamannya mungkin sudah mulai banyak mengenai cara mendaur yang baik, dan kita ingin bisa men-sharing dengan komunitas-komunitas sesuai capability mereka dan apa yang ada di sana, di tempat itu sendiri. Dan itu juga kita mengharap bisa kerjasama dengan company yang besar-besar dan pemerintah, di mana nanti kalau umpamanya kita melatih mungkin komunitas kecil itu, barangnya itu bisa diserap dengan company-company ini, dan
pemerintah. Jadi seperti umpamanya kalau company ada acara, ya kan, itu nggak perlu, atau pemerintah ada acara, itu nggak perlu beli goodie bag yang harus beli massal dari China umpamanya. Yang dari orang-orang ini malah bisa diserap sebagai goodie bag, biarpun mungkin kerjaannya belum terlalu baik, tapi kan harus ada yang serap supaya mereka ada insentif untuk produksi. Itu cara mereka mau supaya apa yang mereka produksi itu berkelanjutan. Nah ini, jadi makanya kita harus kolaborasi dengan instansi pemerintah, bisnis, dan international organization untuk funding juga, untuk mensupport. Ya berharapnya begitu. Ini kita juga ada pelatihan dengan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja yang di Semarang waktu itu, tapi kita kerjasama dengan Indonesia Fashion Chamber untuk melatihkan, mengajarin cara mendaur percanya. Dan kita juga ada kerja sharing, sebenarnya nggak terlalu mengajar, kita sharing cara bikin mendaur spanduk yang benar dengan bank sampah Kampung Sawah yang kita kenal. Jadi ya kerjaan itu yang sebenarnya lebih menyenangkan sharing-sharing ini sih daripada bandingin jual barang. Tapi kita butuh hasil penjualan ini untuk sustain kita punya program-program seperti ini. Nah, oke, jadi ini yang tadi saya bilang, semua bisa dimulai dari kecil, nggak usah terlalu yang harus didukung sesuatu yang besar. Nanti akan bertumbuh kalau kita stay fokus dan konsisten. Nah, mungkin kita bisa lihat itu ya, kita punya video yang orang-orang yang kerjanya. Yang thread people kali ya. Ini cara mereka mendaur materi yang kita dapat. Dan ini semua orang, ya ini anak-anak yang putus sekolah sama ibu rumah tangga, yang nggak punya keterampilan, tapi mereka mau belajar. Jadi intinya kita menunjukkan ini bahwa siapa aja bisa kalau mereka punya kemauan. Dari bahannya nggak ada nilainya yang benar-benar nggak dicari orang, itu mereka kita latih untuk membuat, tapi kita juga melatih mereka untuk bisa ngajar. Jadi mereka jadi punya sense of pride untuk kalau kita ada workshop mereka yang ngajar gitu. Jadi ini produk-produk mereka semua. Jadi bukan produk saya ya sebenarnya, karena ini semua harus gotong royong. Saya hanya mengarahkan saja. Oke, jadi apa lagi ya? Ada kita video apa lagi ya? Satu lagi ya? Ada tapestries. Tapestry udah ya. Mau diputar sekarang, Mbak? Boleh, tapi kayaknya nggak ada musik ya. Hanya tapestry aja. Nggak apa-apa. Jadi sepanjang kita bikin tapestry itu sebenarnya dari tahun pertama kita udah mulai bikin tapestry. Dalam ketidaksengajaan bikin tapestry itu. Makanya kita jadi mengenal tentang fabric manipulation ini. Videonya tidak muncul. Oh, nggak muncul ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang kita bisa nyalain yang YouTube itu kali ya? Oh ya, boleh. Silakan Rifki. Oke. Mbak, ini kan kalau tadi dengar ceritanya Mbak Hana, sepertinya ini sesuatu yang tidak sengaja gitu. Tapi kan sebetulnya ada kayak, apa namanya, berarti kan ada satu sistem kerja yang membolehkan kecelakaan-kecelakaan terjadi gitu. Nah, apakah itu berarti kan ada satu sistem kerja yang sangat
boleh dibilang egaliter gitu, Egaliter. dengan jahit, dengan pengrajinnya, ya maksudnya tidak, oh ini salah gitu, kalau salah kemudian dimarahin atau apa Oh, gitu, tapi enggak. justru dari kecelakaan itu timbul hal-hal yang kemudian Yang baru. menjadi ya yang baru gitu. Iya, Nah itu memang iklimnya diciptakan itu, atau bagaimana sebetulnya situasi kerjasama di workshopnya Freda Petik? itu jadi sangat mengalir sekali kan, kita kalau ada satu ide saya turunkan, kita kerjakan kan, terus kadang-kadang biarpun hal-hal yang sama yang sering diulang itu bisa salah karena umpamanya kita bikin kain, kandungannya itu materinya kainnya itu berbeda, jadi keluar tuh hasilnya berbeda, kadang-kadang rusak malah karena kita terlalu gimana rusak, jadi kita harus cari cara untuk save kain tadi, dan dari sana kita runding, akhirnya malah keluar ide yang baru gitu. Ya, sebagai contoh itu, jadi kalau kita dapat kain dari garment factory, itu kainnya kain yang untuk di dry clean sebenarnya. Dan dia punya fiber itu sangat loose sekali, jadi bukan yang padat kayak jeans atau denim atau apa gitu ya, jadi loose sekali, jadi kita tuh belum paham banget tentang kain itu, jadi kita gunting-gunting, tadinya lembaran besar, kita gunting-gunting, kita tata, ternyata setelah dijahit mudah sekali lepas benangnya, jadi gimana kita udah sekalian kita acakin aja, udah rusakin sekalian, lalu kita timpa dengan tile. Ternyata itu berhasil, jadi malah jadi lebih bagus. Itu dia punya corak itu keluar semua gitu, karena itu kan campuran bahan yang warnanya berbeda-beda. Jadi kayak benang-benang saur-saur gitu. Jadi bukan lagi yang hanya cuma garis-garis. Jadi kalau mungkin nanti kalau di kita punya Instagram ada satu tas yang warnanya rada hitam-hitam terus ada ungu-ungunya keluar. Nah, itu hasil kerja yang salah sebenarnya. Jadi kita biarpun salah, tapi ya mungkin salahnya bukan yang kita udah kerja rutin ya. Kadang-kadang kita mencoba sesuatu yang baru, ternyata salah, nggak benar atau apa, kita selalu rundingkan dan supaya bisa men-save barang yang kita kerjakan itu. Prinsipnya Ya, tidak menghasilkan sampah baru gitu ya Mbak ya? Iya, maksudnya jangan sampai terbuang. Karena seperti umpamanya kita bikin masker juga gitu. Kita bukan sebenarnya nggak ada rencana untuk bikin masker faux-chenil dari bahan sisa chenil kita. Itu karena ada customer yang sudah, Bu tolong bikin dong, coba bikin masker yang dari bahan chenil yang bulu-bulu itu. Kayaknya buat kita sebenarnya repot kan, karena ya mumpung kalau bikin baru memang ribet, tapi ternyata kain-kain kita yang sisa-sisa yang jelek itu masih bisa satu-satu diperbaiki jadi masker. Jadi tekstur, kadang-kadang tekstur yang kita bikin kan nggak semuanya bisa bagus. Tapi karena kita potong kecil-kecil, itu masih diperbaikin kecil-kecil satu-satu. Dan jadi produk yang bagus. Ya seperti hal-hal yang kayak gitu yang terjadi di workshop kita. Ini kayaknya sudah bisa share, Mbak. Hah? Mau kita coba yang tapestries? Oke, boleh. Ini yang, oh ya, tapestry itu ya. Ini yang tadinya kita awalnya bikin Charity on Fire yang kecil, ternyata akhirnya mereka bilang kurang, orang Backcraft dan HDI bilang minta yang lebih besar. Makanya akhirnya kita kejar 1,5 bulan untuk bikin yang 3 meter kali 2 meter. Itu pertama kali, kita belum pernah bikin sekaligus satu lembar 3 kali 2 meter dan harus dikejar. Itu benar-benar lembur Sabtu Minggu berapa minggu tuh, Sabtu Minggu dikebut terus. Ini yang sepanjang masa kita bikin yang kecil-kecil. Karena ini paling nyaman bikinnya, nggak stres. Jadi padahal yang ini semua yang awal-awal kita bikin tuh semua penataannya asal nata. Jadi nggak ada yang beraturan yang kepengen ada model apa, motif apa, itu benar-benar seadanya percaya kita taruh.
Dan hasilnya jadinya abstrak memang. Ada yang bagus, ada yang enggak ya. Juga belakangan baru kita mulai lihat scenery menata. Gitu. Jadi Chariots of Fire itu yang video yang saya kirim ke Mbak Valen pertama kali yang Maison Objet ya. Ya, Maison Objet. Nah, ya. itu yang 3x2. Ya, itu mungkin coba kita putarkan ya. Nah. Silakan Rifki. Nah, Maison Objet ini bisa dibilang kita punya Cinderella story. Jadi workshop yang kecil yang nggak diketahui orang, akhirnya kita bisa presentasi kita punya tapestry di sana dengan produk-produk yang keren-keren yang lainnya. Jadi bukan bermimpi tapi terus berharap aja. Kalau buat saya nggak pernah mimpi, maksudnya bisa sampai ke Maison Objet. Kalau dulu mungkin kita ke pamerannya lihat barang-barang keren-keren ya di sana, tapi nggak pernah mimpi kalau produk kita itu bisa di sana. Hanya yaitu mungkin kita kerjakan step by step sampai akhirnya bisa sampai situ. Tapi kayaknya mulai sekarang Mbak Hana harus agak sedikit sombong deh Mbak bilang, iya saya artis gitu. Aduh, kita bukan artis. Karena sama sekali memang bukan. Kalau dilihat produknya ya Mbak ya, maksudnya dari sesuatu yang kayak kita sudah tahu teknik cat, kita sudah tahu orang bikin tapestry yang dengan tali-tali itu, tapi ini kan sesuatu yang sebenarnya dari tekniknya saya dapat sendiri itu kalau menurut saya itu satu temuan yang baru gitu, yang orang kalau menyampaikan tidak seperti itu. Ini kan tumpuk, kemudian tumpukannya juga tidak cuma seperti itu, tapi kemudian kombinasinya banyak sekali, dan kemudian ada yang dilipat-lipat itu gitu seperti ya, ada yang ombak-ombak itu ya. Seperti yang seperti ombak-ombak. Kalau dari jauh aja lihatnya sudah bagus, begitu dideketin itu teksturnya sangat tactile dan dan menunjukkan kerja tangan yang luar biasa gitu. Jadi sebetulnya itu memang sudah harus dibilang sebagai karya seni gitu, bukan cuma sekedar kerajinan gitu. Yeah. Orang rajin aja nggak jadi gitu sih. Orang yang obsesif kali. Iya. Dengan orang yang obsesif. Iya. Jadi itu beginilah, aku cerita satu ya. Kalau ada waktu nih. Jadi waktu pertama kali kita bazar pop up, setelah yang kita dikasih booth di IFW itu, nah kita pop up di Anza Charity Bazaar, Australia New Zealand Charity Bazaar. Nah kebetulan saya pinjem sepupu saya kan fashion designer, Ibu Dina itu, jadi aku pinjem roknya, karena roknya itu keren sekali, rok dari bahan fashionil ini ternyata yang mereka bilangnya fabric manipulation waktu itu, masih fabric manipulation. Jadi aku buat taplak meja untuk kita punya pop up, keren kan? Jadi kita pajang, terus ada dua orang Australia nggak salah ngotot minta beli, bilang ini kita nggak jual, ini hanya untuk taplak meja aja. Memang modelnya kayak kumel-kumel gitu loh.
sama sekali sebenarnya nggak menarik, tapi mungkin tekniknya buat menarik buat mereka, warnanya juga keren, rok yang udah dipakai lama. Jadi akhirnya aku jual, karena dipaksa, juga nggak tahu harga berapa, aku jual cuma 500.000 roknya, bawahan itu. Baru akhirnya saya punya sepupu bilang, itu mahal tahu nggak, kamu kok jual cuma murah sekali. Jadi akhirnya oke, kita gimana ya? Ya udah kita coba bikin lagi deh, coba bikin, maksudnya cara kayak gitu, cara jahit seperti itu. Nah, mulai dari sana jadi kita meneruskan teknik itu. Jadi kita bukan sengaja, lagi-lagi nggak banyak yang nggak disengajakan. Menemukan sesuatu kita lanjutin, ternyata bisa. Jadi akhirnya itu kita improvisasi dari bahannya untuk baju, padahal itu enteng sekali kalau untuk baju lapisannya juga sedikit. Tapi kita improvisasi terus sambil mengenal kain, fiber, dan kita layer dengan perca. Kalau nggak salah itu kalau dulu untuk baju itu mereka patron kain warna yang berbeda-beda, itu kain besar. Jadi bukan kain perca, kain besar tuh di patron terus di layer. Jadi ada bentuknya tuh sangat bisa diulang. Sedangkan kita nggak mau karena kita kan percanya banyak. Di mana kita bisa memakai perca itu asal yang penting perca-perca itu didaur aja. Jadi kita nggak mikir tentang bisa mass product. Yang penting didaur, jadi kita bikin tapestry. Nah itu hasilnya. Kalau tapestry kan tebel. Jadi kita akhirnya cari jalan gimana bikin lebih tipis, yang bisa untuk tas, yang bisa dijual lebih gampang gitu. Nah, lahirlah tas-tas fashionable itu. Jadi itu kita bikin tapestry itu terbengkalai. Jadi hanya kita kerjakan kalau kita senang lagi nganggur gitu. Tapi terjual juga pelan-pelan. Jadi begitu lahirnya tapestry kita. Oke. Tapi silakan Ellen. Ya, tadi saya mau bertanya, itu kan awalnya dari perca. Nah, dari mana perca-perca yang menjadi sumber dari Treda Petik ini? Lalu kemudian, apakah perca-perca itu spesifik hanya dipilih perca kain-kain tertentu gitu? Oke. Perca itu awalnya kita dapat dari orang-orang konveksi yang kita kenal orang konveksi, terus dari yang aku bilang dari orang-orang dari fashion design itu, mereka banyak sekali. Dan kita nggak memilih. Sebenarnya jujur, kita nggak mensortir apa yang mereka kasih. Semuanya rata-rata dari garment. Jadi buat kita tuh mudah. Jadi bukan yang bahan kaos-kaos itu rata-rata katun, polyester. Sesimpel itu, hanya beda-beda mungkin ada chiffon, ada tile, ada brokat, itu semua kita pakai. Jadi kita nggak memilih. Jadi belakangan baru kita udah mulai kenal orang yang seperti toko-toko seperti XSML, brand-brand XSML, Sukacita, sama Purana. Nah itu rutin kasih kita belakangan kasih kita kain untuk didaur. Yang unik dengan terus juga ada garment yang kita jadi lebih skala yang lebih besar kainnya yang kita dapat itu lebih banyak dari garment karena mereka bisa tontonan kainnya. Kain perca itu kalau dari garment kan mass product kan. Jadi beda sama fashion designer, mereka hanya tertentu ini mass product, jadi kita kerjasama dengan Surya Mandiri untuk lebih rutin mendapatkan kain perca mereka. Kalau dari fashion brand biasanya nggak selalu. Kalau mereka ada baru kita ambil atau dikirim ke kita. Juga ada dari perorangan. Tapi rata-rata ya gitu, kita nggak discriminate kain-kain itu. Seperti kita punya pengerja, kita juga nggak terlalu discriminate. Yang penting mereka mau belajar. Jadi itu semuanya kita pelajarin. Tekstur itu gimana, color combination kita pelajarin sendiri. Terus ya cara menata, of course, cara menggabung kain-kain itu gimana gabung polyester dengan polyester yang seperti katun, dengan chiffon, dengan brokat, dengan tile itu. Jadi menyusunnya juga nggak sembarangan. Ada caranya. Berarti cukup jelas. Ya,
kebanyakan berarti otodidak ya, Mbak? Untuk dari mulai menyusun, Banget. memilih, mengasihkan. Iya. Kita belajar dari kesalahan, banyak sekali belajar dari kesalahan. Tapi kita juga ada dimentorin sama Ibu Dina, yang aku bilang sepupu kita yang fashion design, itu gimana tentang cara menata warna. Ya, gimana tentang warna kita memang belajar dari dia. Tapi kita dikasih teorinya, kita kerjakan sendiri. Jadi kita dikasih teori, kita kerjakan dengan cara itu apa? Ya sering-sering mempraktekkan gitu aja. Silakan Kak Vivi. Jadi kita ngajar seperti kita ngajar workshop yang praktek kerja yang di Semarang tadi. Itu kan saya pertama kali itu ngajar kalau nggak salah 50. Halo, Bu Hana. Sepertinya terputus ya. Iya, kita tunggu sebentar. Itu baru otodidak saja hasilnya begitu ya? Gimana kalau belajar beneran? Yes, ya, kembali lagi. Okay. Suaranya masih di mute, Mbak Hana? Ya. Oke, udah? Ya, silakan, Mbak. Oh ya, udah. Oh, lagi hujan di sini, udah mulai gelap. Iya. Iya. Tadi saya yang hilang ya? Iya, lagi cerita. Apa ya? Ceritanya mana tadi? Oh, oke. Jadi mereka belajar memanfaatkan bahan-bahan yang beda-beda. Jadi kita belajar juga dari mereka sebenarnya. Iya. Nah, itu kan ada satu proses panjang ya, Mbak ya, kalau kita lihat ya dari semuanya dipelajari sendiri, kemudian trial and error-nya juga sebetulnya cukup besar gitu. Sementara ada satu moto di mana nggak boleh menghasilkan sampah baru gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak ya. Jadi bagaimana supaya di dalam keseluruhan proses itu pertama bagaimana kemudian yang bukan cuma memanipulasi kain tapi juga memanipulasi supaya tidak ada buangan baru dan tetap menjadi produk. Itu berarti kan setiap produk nggak ada standar atau tidak standar karena semuanya kan kemudian hasilnya menjadi berbeda-beda. Sementara kalau di dalam produk, katakanlah kita mau lempar ke pasar gitu ya Mbak ya, itu kan justru yang diperlukan adalah standar kualitas gitu. Nah itu bagaimana ini disiasati di dalam produksinya Shredder Petik? Karena kalau konsumen menerima produk yang terus-menerus berbeda kan mungkin ada kaget yang terus-menerus gitu karena ya berharapnya agak sulit buat kita. Umpamanya gini, kita terima pesanan dari luar, kita dikasih satu desain, warnanya harus warna tertentu. Jadi kita itu pertama kali kita begitu. Jadi tas kita dipesan mungkin hanya 20, itu hanya 20 saja, tapi kita udah bingung karena kan bahannya biasanya kan terbatas sekali. Jadi kita harus kumpulkan, cara kita kayak seperti bikin tapestry, kumpulkan semua bahan yang warnanya sama. Dan kita bikinkan kain, terus kalau bentuk tas kan nggak masalah, itu kan bisa diulang-ulang, tapi hanya kainnya aja. Jadi kita memang harus edukasi ke mereka bahwa kainnya itu warnanya yang kamu mau, itu hanya bisa mirip, tapi nggak bisa totally identical. Itu nggak mungkin, karena kita benar-benar harus nata dari perca. Karena kita memang intinya kan harus mendaur peta yang ada, nggak mau beli cari bahan baru. Adapun harus yang sisa kalau kita harus beli gitu. Jadi karena kita kombinasinya juga sama inferior fabric tasnya waktu itu, jadi kita tadinya yang cuma beli dari mereka yang sisa harus minta tolong kepada mereka, tolong cari di gudang apakah ada masa sisa warnanya yang sama. Akhirnya mereka harus benar-benar bantu kita cari di gudang untuk dijual murah ke kita.
Karena itu harus sisa-sisa. Kita juga mau beli roll. Terpaksa itu baru kita beli roll. Itu yang kita bisa secara bisa konsisten dia punya warna itu hanya begitu yang kita bisa. Jadi seperti kita bikin panel sama juga begitu. Dia mau ungu semua tapi setiap panel hanya mirip-mirip tapi nggak bisa sama persis warnanya. Itu tapi menjawab berarti nggak ya? Ya, cuma berarti kan sebetulnya edukasinya bukan cuma ke staffnya Mbak Hana aja, Iya. tapi juga ke konsumennya ya Mbak ya. Ke Karena konsumen kan, juga. Tuh, supaya ekspektasinya nggak kemudian, mungkin kalau tapestry atau wall panel gitu, itu kan memang kita harus harus anggap itu sebagai artwork yang memang mentolerir kesalahan. Tapi kalau produk itu kan orang mengharapnya dapat yang dengan kualitas yang sama. Iya kan, betul. tapi berarti ini adalah perlu satu edukasi juga ke konsumennya agar agar paham produk Trade Petik adalah produk yang ada nilai lain di luar dari hal yang standar gitu ya. Iya. Jadi edukasi kita ke publik, ke konsumen itu sangat banyak. Makanya kita perlu kadang-kadang hanya mengadakan kayak workshop, mengadakan pop-up untuk menjelaskan semua ini. Karena kita nggak, mereka kalau beli dari Instagram pun kita juga harus jelasin bahwa ini produknya kita bikinnya begini loh. Jadi nggak bisa kalau kamu lihat yang sama terus kita bisa bikin yang sama. Hanya mirip, similar tapi nggak bisa identical. Rada ribet sih ya. Iya. Makanya dengan kita menghitung cost itu juga lagi ramah karena untuk kita menghitung cost itu juga sangat jadinya sangat ribet, nggak bisa cara ngitung cost seperti barang-barang yang kita mass product yang lain. Nah, kalau bekerja sama dengan institusi seperti misalnya pemerintah atau dengan company lain gitu ya, atau dengan komunitas-komunitas gitu. Ada kesulitan untuk komunikasi nggak, Mbak? Karena kan biasanya kalau kita bicara pemerintah gitu ya, katakanlah tadi seperti contoh yang diberikan oleh Mbak Hana, mau bikin goodie bag. Maunya kan ya produk yang baru gitu, yang nanti ada logonya dan sebagainya gitu. Sementara kalau kita bilang Trade Petik, itu kan bisa dibilang dari bahan sisa gitu, dan walaupun kemudian hasilnya sangat baik gitu, masih ada asosiasi di dalam kepala bahwa ini barang bekas gitu. Nah, ada kesulitan untuk mengkomunikasikan itu nggak, Mbak? Maksudnya ini betul memang barang bekas, tapi ada nilai-nilai baik di belakang itu yang memang harus diangkat gitu. Jadi kita belum pernah yang namanya benar-benar kerja sama pemerintah. Ini yang benar-benar ada pesanan dari mereka. Hanya dari event-event tertentu, dari semuanya seperti embassy gitu, embassy atau kayak kemarin Goethe Institute juga begitu. Tapi kan mereka ini orang-orang yang udah ngerti, jadi buat kita itu gampang. Jadi kalau kita pernah kerja sama saya nggak pernah yang benar-benar yang kerja sama yang belum ngerti sama sekali ya. Jadi seperti kalau kita bikin tas spanduk umpamanya, itu kan sejauh ini pemerintah hanya memberi kita spanduknya, tapi nggak pernah diserap balik. Belum pernah diserap balik, dibeli balik untuk acara mereka gitu. Jadi saya memang menghimbau itu kalau bisa. Jadi bukan hanya mendamping ke kita barang yang udah nggak dipakai, tapi diharapkan ada yang ngerjakan terus mereka mau serap balik. Kita nggak keberatan untuk bantu melatih komunitas. Tapi kan kalau melatih kan harus ada yang beli juga, biarpun mungkin kalau awal-awal belum bagus sekali. Tapi itu bisa dilatih kok. Asal ada yang mau bantu serap aja. Jadi kita memang harus mengomunikasikan bahwa biarpun spanduk itu pasti waktu proses kita membuat itu benar-benar disortir. Yang maksudnya yang gampang sobek atau apa itu nggak bakal kita pakai. Yang udah lama, yang udah gampang retak itu pun nggak bakal kita pakai. Dan kita kalau benar-benar harus pakai bahan yang inferior, yang kualitinya
sangat low sekali, itu pasti kita padu-padankan dengan bahan yang bagus supaya itu seperti saling memegang, jadi lebih kuat gitu. Jadi kita apa yang kalau di kita apa yang kita produksi itu harus jadi bahannya yang cukup baik pakai untuk jangka lama lagi. Jadi bukan hanya sekedar terus pakai berapa kali rusak buang. Itu maunya begitu. Kalau nama logo-logo, kalau mereka ingin ada tampilkan logo-logo, biasanya mereka tempel stiker sendiri. Kalau di tas spanduk gitu ya, mereka tempel stiker. Tapi ya itu tas spanduknya beda-beda. Setiap orang menerima tas spanduk yang coraknya beda. Ya. Malah lebih unik kan daripada massal. Iya. Mbak Hana ini kan ada satu lookbook. Apakah mau di-share juga? Karena menarik sekali, bisa lihat lebih detail. Oh, boleh. Detailnya Treda Petik, saya share ya. Nah. Jadi Mbak Hana bisa bercerita. Oke. Lookbook ya. Ini kita belajar. Diminta lookbook dari untuk. Oke, sebentar. Ini tadi ada dengan dibantu satu anak graphic designer. Sudah bisa terlihat? Ada ya? Belum ya, belum muncul. Sebentar. Belum keluar. Tapi kalau lihat tampilan grafisnya Treda Petik, foto-fotonya, videonya, kemudian Instagramnya, itu semuanya dikerjakan dengan sangat baik, Mbak. Itu betul-betul satu interface yang bagus sekali dengan publik ya. Karena dengan demikian tuh orang menjadi sangat mudah tertarik lepas dari produknya sendiri. Terima kasih. Jadi kalau grafik yang Mbak lihat grafik yang Instagram ada di website itu hanya antara saya dan graphic designer itu berdua. Jadi foto juga dia, foto juga saya, jadi gitu. Sudah. Saya dari sama sekali itu belajar sampai setiap tahap. Ini kain. Nah, ya ini covernya kita. Ini kain hanya salah satu kain yang kita udah buat. Jadi itu sebenarnya kain putih di atas, kain putih biasa kita masukin lapis-lapisan kain warna-warna di dalam. Jadi itu perca-perca yang jelek-jelek, yang norak-norak itu bisa dimasukin ke dalam gitu. Imperfections tadi udah tahu. Nah ini juga satu tapestry. Saya masih ingat tapestry masing-masing kurang lebih kemana. Siapa yang memiliki tapestry ini. Jadi kalau nggak salah yang ini ada di Communal 88. Di restoran Communal 88. Yang di belakang mereka punya tempat duduk. Yang di Kemang ya? Ya, yang di Kemang. Terus ini juga semua teksturnya kita. Jadi tekstur kita itu kata orang kan gampang. Maksudnya bisa pakai sikat kawat. Kalau kita nggak pakai kita tuh nggak pakai sikat kawat di tempat kita karena itu memang cepat untuk merobek. Kita menyikat untuk mengeluarkan tekstur bukan untuk merobek. Jadi ini hasilnya yang kecil-kecil itu yang semuanya bisa keluar. Upcycle fabric manipulation. Jadi ini kain-kain perca dari batik. Terus yang tengah itu rata-rata bahan chiffon. Yang kanan itu ya polyester semua. Jadi yang tengah itu kita awalnya dari XSML, yang kanan tuh semuanya kainnya Purana itu, aku inget. Dan kalau yang batik-batik rata-rata dari kayak yang bikin baju cowok apa namanya? Butik yang bikin baju laki aja itu apa ya? Laki-laki aja. Tailor. Jadi batik-batiknya dari situ. Nah, ini cara kita menata. Semua bahan bisa dipakai. Nah, ini bisa bersaur-saur itu karena ada chiffon di atasnya. Jadi teknik kita layering, hand stitch, untuk memegang semua perca-perca yang kecil, dijahit pakai mesin, digunting, dan disikat. Untuk teknik.
Faux-chenille. Nah, aku bilang dulu ya, ini faux-chenille sebenarnya hanya tekstur yang seperti chenille, seperti ulat bulu. Chenille itu sebenarnya ulat bulu, tapi faux yaitu seperti. Jadi makanya akhirnya faux-chenille. Dan kalau teknik itu masih dibilang fabric manipulation. Jadi kita mengambil fabric manipulation itu mencoba mengeluarkan hasil tekstur seperti faux-chenille. Jadi itu yang garis-garis biasa dan sama yang ombak, yang Mbak Afianti tadi bilang itu yang seperti diangkat lipat ya. Itu yang wing faux-chenille. Nah, yang netted faux-chenille itu yang tadi yang kita kacaukan semuanya, hancurin terus ditutup sama dengan tiller. Itu salah satunya. Jadi kita ada 3 macam. Nah, itu tapestry yang pertama, kira-kira mungkin kedua atau ketiga deh yang kita bikin. Itu bagus itu. Terus ini namanya Into the Woods, karena latar belakangnya itu benar-benar gelap, seperti di dalam hutan yang mau gelap gitu. Jadi ada coklat, ada hijau-hijaunya di dalam. Nah, itu seperti itu, biarpun bahannya gelap, tapi kalau warna-warna di dalam yang keluar, kita bisa dikeluarkan warna-warna perca yang di bawah itu bagus sekali. Jadi bukan hanya sekedar sikat atas, terus jadi. Ini hanya harus benar-benar kita buka-bukain semuanya untuk keluarin warna di dalam. Ini seperti under the water ya, coral. Sebenarnya ini semua nggak dibingkai. Ini kita bingkaikan sendiri, tapi tapestry-nya memang coraknya seperti itu. Dibingkai hanya supaya enak dilihat aja. Ini semua dikerjakan anak graphic designer itu. Anaknya sampai sekarang kasihan nggak lulus-lulus jadinya. Anak IKJ. Oke, dan ini table runner. Jadi kita slash-nya itu guntingnya nggak semua digunting, kita gunting partially. Jadi ini malah lebih lama karena kita harus milih mau guntingnya arah kemana dan seberapa panjang. Jadi ini akhirnya bisa agak lama kalau kita bikin ini. Harus dipilih. Nah ini interesting. Karena kain yang kita pakai di atas itu memang blonteng-blonteng. Itu dapatnya dari kita ke Cipadu. Jadi saya punya partner, juga asisten saya. Itu ke Cipadu kan biasa kita suka cari kain-kain yang sisa-sisa tuh untuk dibeli di pasar Cipadu. Nah ada, kebetulan waktu itu dia bukan Cipadu sih, di Tanah Abang. Mau cari kanvas, terus dia yang jual itu ada kain ditaruh di pinggir. Katanya itu kainnya udah jelek, udah kena bocoran ya. Kena triplek, kena bocoran, warnanya berubah. Tadinya kalau nggak salah abu-abu. Jadi kecampur-campur merah, itu dibeli sama dia. Dengan murah sekali katanya. Jadi bawa pulang, dicuci. Ternyata coraknya itu yang alami banget. Karena memang kena bocoran ya. Jadi nggak sengaja, coraknya itu sebenarnya keren. Kalau menurut kita. Dasar suka yang aneh-aneh gitu. Jadi kita taruh di atasnya. Kita bikin kecil, jadi kita bikin table runner ini. Jadi warna-warna yang terang-terang kita taruh di bawah, itu kain itu kita taruh di atas. Dan digunting, memang jadi nggak usah terlalu disikat, karena kain itu sendiri sudah tipis. Jadi kita hanya cuci biar dia keluar sendiri gitu. Jadi warnanya jadi unik. Yaitu. Ini scarf dari bahan kaos. Jadi kalau kaos kita timpa-timpa begitu, dia jadi curly, jadi bisa kayak curl gitu loh. Jadi lucu banget jadi untuk scarf, tapi juga bisa untuk table runner, bisa untuk tas juga. Nah ini dipakai sama dia, jadi warnanya beda. Itu sampai kita sengaja bikin dia kayak keluar gitu supaya jadi nggak sempurna sama sekali. Kita punya agak rada kayak itu ya, hippie banget ya kadang-kadang ya model. Ya, ini tekstur kaos. Terus yang mana lagi? Nah ini juga tas yang kita warnanya sangat-sangat monokrom sekali. Nah kadang-kadang kita model tas kita tuh sangat simple, tapi juga mau beda.
mau tampil beda. Jadi kita hanya karena kainnya sendiri sudah bagus, jadi kita nggak mau model yang ribet-ribet gitu. Dan kita juga nggak pakai leather sama sekali, karena bahan interior itu banyak sekali yang kita bisa pakai, bisa bikin bagus, dan nggak harus pakai kulit. Tapi saya agak pantang ke kulit ya, kalau kecuali sofa. Maksudnya, kalau untuk harus beli baru untuk jadi tali nyata, saya nggak mau, karena kain interior bagus, bisa dipakai kok, udah cukup. Buat kita sih cukup ya. Nah ini salah satu, ini harus di patron untuk dapat dia punya grafik yang begitu. Hitam putih, ini yang wing. Nah ini bahannya bahan seragam. Sebenarnya bahan seragam kayak untuk satpam, untuk apa yang biru. Kan satpam, sopir kan suka pakai warna yang biru tua, hitam itu ya. Bahannya. Ini bahan mereka. Jadi ini sisa-sisanya dari garment yang dikasih kita dalam jumlah besar. Jadinya bagus. Teksturnya bagus sekali. Halus dan awet. Tapi memang kecil-kecil. Jadi kita memang, nah dengan cara wing itu, yang kita bilang wing positional, itu lebih kuat untuk memegang peta yang kecil-kecil. Jadi nggak gampang brojol gitu namanya. Ini kita campur teknik yang garis-garis biasa sama yang wing. Itu biasanya kombinasi kita pasti interior fabric. Nah, ini kalau ini bahan sukacita sebenarnya. Jadi semuanya kita bikin dari bahan sukacita. 100% dari, termasuk lining, termasuk talinya juga. Jadi itu sukacita. Ini juga sukacita. 4 layer ya. Kalau sukacita itu bahannya udah bagus. Jadi kalau kita dapat bahan bagus seperti katun yang raw cotton, itu malah enak mendaurnya, gampang sekali. Gak usah banyak kerjaan. Justru yang susah itu yang udah polyester campuran. Seratnya padat, terlalu padat. Ini kalau seperti yang ini, yang tapestry yang tadi, ini memang campuran banget. Ada chiffon, ada apa, makanya bulunya bisa keluar banyak. Oke, udah. Apa lagi? Nggak ada. Iya. Ya. Asik sekali ya kalau lihat produknya. Saya seperti biasa kalau lihat produk yang bagus itu udah fokus bergeser, Mbak. Nah, ini aku bilang ini semua dari kaos nih yang di belakang, yang hitam putih ini. Jadi enak kalau dibikin sarung bantal, nggak takut rusak, nggak takut makin kita cuci dia makin bagus. Ya bagusnya tentang yang fashionable ini, makin dicuci dia makin warna di dalam makin keluar. Jadi nggak takut dicuci. Ya, itu sebenarnya kalau ngelihat produknya Treda Putik itu, ini baru melihat di layar ya, belum melihat langsung gitu ya. Itu kayak, begitu ngelihat tuh kayak memang kita langsung diajak kayak menyelam gitu. Menyelam. Jadi benar kayak mesti menyelam gitu, semakin diselami semakin kelihatan kejutan-kejutan kecilnya gitu kan. Ya, kadang-kadang kita memang susah sharing kalau lewat hanya apa ya? Kalau barang di toko dijual begitu aja susah. Nah, susah karena ada cerita-cerita yang di dalam yang kita mesti gali, karena kalau buat saya itu satu brand atau apa itu interestingnya itu bukan karena dia mahal, tapi cerita-ceritanya di dalamnya itu, bukan karena backend-nya atau karena brandnya udah terkenal semua orang pakai atau apa, bukan, tapi lebih ke yang menarik, yang bikin saya bisa menarik ke brand sesuatu itu lebih ke cerita di dalamnya, apa yang diangkat. Nah, terkait dengan itu, ini kan seperti sebuah produk yang memang punya niche market ya, Mbak. Kalau kita bicara niche banget. Niche-nya itu kan, kalau udah bicara niche berarti kan kecil gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Treda Petik mengatur gitu ya supaya kemudian sebagai sebuah bisnis dia tetap berjalan gitu. Lalu kemudian bagaimana pelan-pelan membentuk market yang niche ini, karena kan sebelumnya belum ada nih. Terus tiba-tiba orang diperkenalkan dengan sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, pelan-pelan membentuk marketnya sehingga mereka kemudian mulai mengapresiasi dengan membeli, itu gimana?
Nggak tahu. Kalau buat kita berusaha dengan kerjasama dengan banyak kalangan. Itu satu untuk memperkenalkan produk kita, juga membantu mereka. Jadi kita dengan kolaborasi itu, jadi mereka bantu kita bantu mereka. Kepentingan mereka kita bantu, kepentingan kita dibantu mereka juga. Jadi itu otomatis bikin kita punya produk lebih dikenal gitu. Dan gimana, ya itu kalau mass product sebenarnya kita susah kalau mass produce. Hanya memang dengan melalui kolaborasi kita jadi baru bisa mass product. Nggak harus, maksudnya kita nggak harus tambah orang, nggak usah tambah orang produksi, tapi kita dengan kerjasama sama garment factory gitu, mereka bantu kita jahit untuk project-project tertentu. Jadi kalau hanya project besar dibantu sama mereka, tapi project kecil yang sangat-sangat custom itu kita kerjakan sendiri. Jadi kalau umpamanya saya sebutkan tentang cara kita mengerjakan panel umpamanya. Jadi kita kain tuh kita kumpulkan sendiri, kita yang melayering karena itu susunan warna penting sekali. Nah, tapi yang udah kerjaan yang sangat manual, maksudnya sangat apa ya, yang seperti menjelujur, itu kan nggak perlu yang susah. Menjahit dengan mesin, garis-garisnya itu kan bisa tukang jahit siapa saja. Terus yang gunting juga bisa siapa saja gitu, yang nggak high tech, nggak high skill sekali. Itu kita lempar ke garment industry. Jadi nanti kalau udah balik baru kita finishing gitu. Caranya begitu. Baru kita bisa mass product dan cepat. Tapi kita lebih suka yang kita kerjakan sendiri, yang benar-benar kita bisa teliti. Susah untuk memonitor orang kalau udah jauh ya. Yeah. Tapi bisa. Okay. Tapi Mbak kan tadi kalau kembali lagi ke visinya dari Treda Petik itu kan sebetulnya memang slow fashion ya. Jadi memang sesuatu yang dikerjakan dengan tangan, dengan hati, dengan ketelitian dan sebagainya. Dan masih menyambung pertanyaan Ellen tadi mengenai kesadaran gitu ya. Kalau lihat sekarang kan memang yang sependek pengetahuan saya sudah mulai banyak yang mempunyai kesadaran yang sama gitu, karena kita tahu sekali bahwa sampah yang dihasilkan oleh industri fashion, khususnya fast fashion, itu kan luar biasa banyak dan itu luar biasa merusak gitu. Nah, selain dari melakukan edukasi ke institusi lain, ke instansi lain, ke masyarakat dan sebagainya, tentu suaranya akan bisa terdengar lebih keras gitu apabila Treda Petik tidak bekerja sendiri, tapi juga dengan pihak-pihak lain atau katakanlah membuat jaringan slow fashion gitu. Nah, apakah di Indonesia ini sudah ada dan apakah Treda Petik sudah menjadi bagian dari slow fashion movement ini? Saya nggak tahu ya. Sebenarnya kita nggak sengaja mau mendirikan sesuatu. Memang ini slow fashion itu kan kita juga belakangan baru discover bahwa kita itu slow fashion. Ya, karena yang waktu saya bilang waktu Goethe Institute kurator itu datang, itu mereka yang kasih tahu apa yang kalian kerjakan itu sebenarnya slow fashion gitu loh. Jadi saya nggak berani bahwa saya bilang kalau kita itu expertnya dalam hal slow fashion. Sebenarnya yang lebih ngerti tentang fashion apa itu sebenarnya fashion designer yang ada, yang senior itu. Dan kalau memang mereka mau mengubah cara mereka membuat kreasi mereka, itu akan lebih baik karena mereka ngerti sekali seluk-beluknya, ngerti sekali bahan. Kalau kita kan belajarnya serba otodidak. Gitu. Jadi saya nggak bisa, maksudnya menonjolkan sendiri untuk bikin komunitas yang expert tentang ini, belum berani. Tapi memang hanya kita dalam kapasitasnya kita yang sekarang ini kita berusaha pelajarin apa yang ada di luar, kita bagikan, gitu aja. Sesimpel itu. Ya, ya. Dan mungkin dari kita sendiri mungkin kita jadi bisa memberi contoh kepada yang lain. Ya. Oke. Ini
Sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta, dari Wida. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa ikut menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Wida, Mbak Hana. Cantik-cantik sekali produknya. Mau bertanya, proses menentukan apakah perca atau kain yang sudah didaur cocoknya dijadikan tas, sarung bantal, atau produk lainnya itu bagaimana? Dan apakah penentuan produk akhirnya baru muncul sesudah proses daur ini selesai? Saya jawab yang kain itu ya, yang cocok untuk apa-apa. Ya. Kalau di kita, untuk tas umpamanya, itu semua bahan kurang lebih kita bisa pakai. Jadi kita nggak milih kaos atau apa, tapi memang cara kita menjahitnya bisa ada perbedaan karena bahannya beda. Jadi chiffon cara jahitnya, kalau mau pakai chiffon semua cara menanganinya begini. Terus kalau mau polyester cotton gampang, tapi kalau mau kaos juga ada cara jahitnya beda lagi gitu. Tapi semua bahan bisa dipakai untuk apapun. Hanya kalau untuk bahan interior kayak sarung bantal begitu kita nggak boleh terlalu nyikatnya, nggak boleh sampai dia nggak mudah lepas bulunya karena itu bakal nempel ke badan-badan orang, nanti ke baju-baju orang nggak enak. Tas juga begitu sama. Tapi kalau tapestry kita berani kreatif. Dan tadi apa lagi ya pertanyaannya satu lagi? Ya, apakah penentuan produk akhir baru muncul sesudah proses maksudnya produknya baru muncul setelah kainnya selesai jadi gitu justru ya. Jadi kita betul kadang-kadang rada begitu sih, kecuali kita udah ditentukan dari awal, kita rada anu ya. Kita kecuali ada orang yang pesen, saya mau tas model ini, desain ini, warna ini. Nah, kita gampang. Tapi kadang-kadang kita orangnya cepat bosenan. Jadi kita suka bikin kain dulu, terus kita tentukan bikin ini kain warna ini cocok untuk model apa gitu. Jadi kita suka masih suka R&D-nya suka kecampur sama produk yang kita bikin. Nggak profesional memang, tapi ya itu kita jalan-jalan. Karena ada hal produksi kita kan macam-macam. Jadi ini kayak sekarang jadi tas itu lebih kayak selingan. Main produk kita jadi sekarang lebih untuk membuat kain. Karena kalau memang sebenarnya agak sulit kalau kita mulai dari kita membuat kainnya sendiri, kita bikin sendiri, kan koleksi kain, bikin kain terus sampai kita jual itu semuanya dalam in-house gitu loh. Kita nggak ngoper-ngoper ke orang lain, semuanya benar-benar hampir in-house semua. Itu rada sulit. Jadi kita sekarang mulai fokus lebih membuat kainnya aja. Untuk mungkin ada fashion designer yang mau pakai untuk apa? Untuk pakai baju mereka, untuk kombinasian. Atau ya ini masuk ke interior. Jadi kita harus bikin banyak kain yang banyak. Itu lebih ke main fokusnya sekarang. Jadi tas-tas kita masih bisa dimain-main. Berarti kita bisa kerjasama suatu ketika. Iya. Karena kita memang butuh desainer untuk kasih kita ide untuk bikin sesuatu. Karena mungkin kita udah sehari-hari ngerjakan ini ya, kadang-kadang perlu ide yang baru gitu untuk. Tapi sebenarnya menarik ya, kalaupun memang mulai dari kain gitu ya, artinya kan sebenarnya kalau kita mengajak desainer-desainer produk ataupun desainer pakaian gitu ya, mereka yang kemudian juga bisa memberikan ide atau mereka sendiri yang kemudian mengimplementasikan ke banyak hal yang memang menjadi produk mereka gitu. Jadi bisa banyak sekali gitu implementasinya, dan imajinasi implementasinya bisa jadi sangat kaya juga sih. Iya, karena perca itu kan nggak bakalan, maksudnya garment factory atau apa itu percanya kan banyak sekali. Sedangkan kalau kita upcycle itu kan nggak bisa cepat, ya.
Jadi kalau umpamanya ada demand, pasti ada supply-nya dong. Kalau kita bisa demand-nya banyak, ya supply-nya terus jalan. Gitu. Jadi kita juga kepengen yang hal-hal yang kain-kain kita daur ini bisa dipraktekkan ke banyak bidang. Jadi penyerapannya lebih banyak. Tapi ya memang cara bikin kain ini nggak hanya satu-satunya, bisa ada cara lain. Itu nah, balik lagi kita butuh orang desainer yang mengerti, mungkin orang-orang kria atau orang tekstil yang mengerti cara mengolah kain sebenarnya. Misalnya anak-anak dari ITB atau apa yang bidang kria, atau dari BINUS atau apa yang bidang kria ya, kain tekstil kria. Itu mereka ngerti teknik tapi nggak dipraktekkan secara benar-benar. Hanya teknik dipelajarin tapi nggak dipraktekin. Nah itu sebenarnya harus perlu sih untuk di anak-anak itu kerjasama dengan orang-orang kita yang mendaur, menemukan sesuatu yang baru. Nggak bisa kita sendiri semua. Ya. Terus kita terpana dengan ceritanya. Tapi tadi dengar cerita Mbak Hana ya. Kenapa? Oke, tadi dengar cerita Mbak Hana tentang bagaimana ini kan sebetulnya kalau lihat kerja kemudian melihat hasilnya itu kan bagaimana menentukan harga gitu. Oh, suaranya putus-putus, Mbak. Ini bagaimana? Halo? Halo? Ya, mungkin lebih suaranya putus-putus ya? Iya, masih putus-putus. Masih putus? Ya, masih. Halo? Aduh. Masih ya? Iya, masih putus-putus, Vi. Soalnya ini mulai hujan. Oh iya, kita juga baru berhenti di sini. Oke. Kalau sekarang bagaimana? Sudah membaik? Sekarang lebih baik. Ini kita koneksi internet tropis ya. Jadi kalau ada gangguan sedikit. Iya, benar. Yang jadi baca dia. Saya mau tanya itu sih Mbak Hana, bagaimana Mbak Hana dan tim menentukan harga untuk satu produk kain gitu ya? Karena ini kan sesuatu yang sebetulnya sudah berupa artwork. Karena pertanyaan itu sebetulnya lanjutannya adalah ini berkaitan dengan bisnis plan. Kan kalau kita punya satu usaha tentu harus ada bisnis plan-nya gitu, di mana ya itu sangat terkait dengan harga produksi yang dihasilkannya. Nah, dengan jenis kain yang beragam, jenis perca yang beragam, kemudian teknik yang selalu R&D gitu, itu bagaimana di akhir satu produk kain Mbak Hana dan tim menentukan harga dan kaitannya dengan bisnis plan-nya. Jadi kalau penentuan harga itu kita dimulai dari kainnya dulu. Jadi kalau umpamanya kita bikin kain dengan lapisan tertentu, itu kita punya berapa lapis, terus tekniknya seberapa rumit, itu kita ada harga masing-masing. Terus nanti kalau udah kita jadikan tas, itu juga ada harganya lagi. Maka mungkin itu jadi kita, karena bukan mass product, dan kapasitas kita sangat rendah, produksinya, jadi itu makanya akhirnya harga kita sangat mahal. Mungkin itu ya kendala kita satu ya, karena kita nggak bisa mass product. Jadi kita memang harus menjualnya bukan sebagai produk yang umum, tapi sebagai semacam artwork yang berjalan gitu. Seperti tas, sebenarnya itu masing-masing itu kita anggap sebagai artwork yang berjalan. Masuk akal nggak, Mbak? Iya. Iya. Tapi kalau udah dan itu kan kemudian ya Mbak Hana? Apa? Dan itu dalam segi tas ya, dan tapestry. Tapi kalau kita udah massal, maksudnya udah kayak diminta harus keluarkan wholesale, itu harganya bisa lebih murah. Dengan kita
bekerja sama dengan garment factory. Tapi kalau memang kita hanya menghitung cost berdasarkan apa yang kita kerjakan di dalam in-house itu sangat jadi mahal. Tapi kita bisa lower cost kalau kita bekerja sama garment. Oke. Berarti sebetulnya ada apa ya? Ada kerelaks kalau saya lihat cara kerjanya, kemudian bisnis plan-nya itu sangat apa ya, rileks gitu. Mungkin yang namanya target seperti sebuah perusahaan biasa gitu. Mungkin yang namanya target juga kemudian menjadi elastis gitu ya, Mbak ya, nggak harus dicapai tahun ini omsetnya harus segini gitu misalnya. Enggak, itu bagaimana? Saya nggak begitu memang. Dari awal memang nggak ada rencana untuk setup ini sebagai bisnis. Lebih ke untuk actualization aja. I see. Oke. Sebenarnya nggak ada fokus dari awal tuh nggak ada fokus untuk menjadi bisnis yang besar. Oke. Mungkin itu apa ya, buat saya sangat stres kalau ke sana. Jadi maunya buat saya, bukan therapeutic, malah bikin stres kan buat saya. Jadi apa yang kita terima itu semua kita ingin bisa satu bisa jangka panjang, tapi juga bisa sustain kita gitu loh. Oke. Tapi nggak mengharapkan jadi multi million billion business atau apa, enggak sih. Tapi dengan sekarang terbuka pasarnya, sebenarnya peluang itu tetap diambil kan, Mbak? Iya, kita ambil. Maksudnya kita berusaha cope sebisa-bisa kita gitu, dengan dibantu. Makanya dibantu ada yang sebenarnya kita dibantu marketing dengan KUKA, umpamanya online platform kita gitu ya. Jadi semuanya harus kita, kalau kita dibawa keluar ke Jepang kemarin sama KUKA, kita dibawa ke Jepang itu mereka yang handle semuanya, kita hanya konsentrasi produksi, mereka yang ngatur penjualannya segala macam. Nah itu enak kita. Tapi memang harus saling mempercayai ya. Ya. Ini Vi, menarik kalau banyak teman-teman kesulitan mencari pasar atau kesulitan memasarkan produk, ini produknya sudah ada yang mau, sudah banyak yang mau, tapi harus ngantri. Tergantung dari dan karena mahal. Dan karena mahal, jadi ya. Karena mahal, jadi orang yang membeli biasanya saya sangat berapresiasi sekali mereka menghargai kerjaan tangan kita, hasilnya kita itu. Karena mereka benar-benar mau mengerti, baru mereka mau rela membeli dengan harga segitu. Karena kita sebenarnya bukan untuk bukan mau menjual harga yang menjauhi dari kita punya cost sesungguhnya. Itu semua itu ada tanggung jawab di belakangnya, bukan asal taruh harga yang tinggi gitu maksudnya. Kalian kan udah ngerti kapasitas kita kan sangat rendah. Kalau boleh di breakdown, kira-kira komponen harganya apa saja, Mbak? Komponen harga, jadi biasanya kalau kita cost rendah, cost yang pokok itu, kita masih ada yang estetiknya di atas lagi, ada tambahan cost estetik di atas. Kurang lebih begitu. Oke. Kalau breakdown-nya harus tanya saya punya admin. Tapi saya ngerti apa yang dia jelaskan. Malah dia selalu yang harus ingetin saya, nggak bisa jual segitu katanya. Kita tekor. Orang-orang kita itu sangat terbatas, jadi kita juga nggak mau gaji mereka terlalu rendah. Jadi bisa dibilang kita cost-nya itu lebih ke untuk overhead gaji, bukan ke materi. Iya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari peserta, Mbak Hana, dari Made Lemini, yang ingin menanyakan kalau kita mau beli bahan perca yang sudah jadi, itu di mana? Apakah di IG, melalui IG, atau melalui marketplace? Bisa langsung di IG, bisa email kita juga. Email kita ada di. Jadi kalau ke IG kita ada link di situ. Bisa hubungin kita lewat WhatsApp atau email apa segala itu bisa. Jadi langsung. Kalau mau email langsung bisa info@therapeutic.com.
Kita waktu nyari nama therapeutic itu gampang sekali, semua ada, masih available untuk email, untuk apa. Karena namanya nggak ada yang punya. Belum Tapi ada yang ambil ya? belum. Tapi itu nama ya memang agak bikin orang lidahnya keseleo ya. Saya dari awal udah ngomongin orang, ini nama kenapa begitu sulit sih? Ya sulit, tapi kan kita jadi harus jelasin ke orang. Jadi mereka, oh baru ngerti gitu. Mbak Hana, ini kan kalau lihat hasil kerjanya ya, dan kemudian melihat semua teknik yang dihasilkan gitu ya, itu tuh jadi ada produk, ada teknik gitu. Banyak yang sebetulnya kalau saya lihat itu cukup mengagetkan, Mbak, karena bukan cuma dari pelapisannya, tapi juga dari cara jahitnya yang tadi Mbak Hana bilang Fauchenil gitu. Kan kalau sekarang Mbak Hana melatih orang dan orangnya kemudian sudah menjadi sangat pandai gitu ya, tapi kemudian bisnis plan ke depannya sangat rileks gitu, sehingga mungkin nantinya nggak akan ada loncatan menjadi satu industri yang besar gitu. Sementara itu kan mungkin sebetulnya bisnis yang small, yang tertangani pribadi, itu kan sebetulnya adalah visinya Mbak Hana. Tapi belum tentu juga itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang yang sekarang bekerja dengan seleda petik. Siapa tahu mereka punya mimpi untuk membesarkan industri ini gitu. Sementara keahliannya itu sendiri tuh sekarang sudah mereka punya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih seandainya si orang-orang yang sekarang ini sudah ahli, sudah tahu tekniknya, juga sudah mempelajari estetikanya dari Mbak Hana gitu. Itu kemudian saya udah punya semuanya nih, saya udah belajarnya udah cukup, dan kemudian karena memang tidak ada perlindungan patennya gitu, kemudian dia pergi dan membuat bisnisnya sendiri gitu. Nah, hal-hal semacam itu pernah terpikirkan atau enggak? Iya sih, tapi saya nggak bisa terlalu memikirkan juga, karena itu kan semua orang punya hak sendiri-sendiri untuk memperkembangkan dirinya mereka sendiri, ingin lebih jauh, lebih baik daripada kondisi mereka sekarang kan. Ya, tapi di kita orang yang jahit sama orang mungkin yang layering, oke, yang bikin kain sampai bisa tekstur yang sedemikian rupa, itu kan semua masih kita tuntun semua ya. Sebenarnya sangat-sangat kita perhatiin. Jadi bukan kerjaan satu orang, satu grup. Maksudnya dari kita mulai bikin kain sampai kita satu jadi tas itu melalui tangan yang banyak, bukan hanya satu orang. Sampai bisa menjual menjadi produk yang sangat mahal itu juga bukan satu orang. Semuanya kerja ada bagian masing-masing yang mereka maksudnya nggak bisa ditangani satu orang. Mungkin kalau mereka merasa mereka oke, udah jago menata. Tapi kita selalu bisa membimbing orang yang baru, menggali orang yang baru dari situ. Jadi saya nggak bisa terlalu mikir, takut disabotase orang atau orang meniru. Saya nggak bisa mikir terlalu banyak begitu, karena nanti jadi konsentrasinya buyar. Kita lebih banyak memfokus kepada produksi karya kita sendiri. Kita mendalemin dan selalu berusaha upgrade. Jadi umpamanya kita bikin tas, dari awal kita bikin, atau dari kain awal kita bikin sampai sekarang kain yang kita bikin itu semuanya melalui tahap dan pelan-pelan naik karena kita benar-benar pelajarin. Jadi bukan asal bikin gitu. Saya maunya semuanya juga begitu. Jadi kalau ada orang yang umpamanya mau meniru atau mau itu kualitas itu sangat penting untuk menjamin bisa sukses atau tidak. Jawab ya? Masuk akal nggak? Iya. Masuk akal. Itu yang saya berusaha mengingatkan diri saya sendiri. Harus nggak bisa di tempat, jalan di tempat. Iya. Karena untuk bangun satu usaha itu kan satu lama, mungkin kalau
funnya besar, bisa langsung besar gitu ya. Kalau kita memang sengaja nggak mau taruh terlalu banyak dana di sana. Semuanya harus kayak berputar, self support gitu. Jadi aku nggak dari awal tuh memang nggak taruh capital yang besar. Nggak, kecil sekali, sangat minim. Semuanya yang kita pakai itu bahan sisa bekas semuanya. Tadi ada pertanyaan menarik, bukan, ini pertanyaan saya, jadi saya nggak boleh bilang itu pertanyaan menarik. Karena itu bias. Saya mau bertanya tadi soal kolaborasi. Di banyak narasumber-narasumber kita yang sebelumnya juga ya, produk-produk lainnya juga memang produknya bukan produk yang massal, walaupun ada yang juga sudah masuk mulai produksi secara besar gitu ya, tapi tetap tidak massal. Nah, memang kolaborasi ini menjadi poin penting gitu untuk mereka gitu. Nah, kalau di Trade-Petik sendiri, Mbak, proses kolaborasi ini apakah lebih banyak Trade-Petik mencari keluar? Dan apa misalnya kriteria-kriteria teman-teman yang mau diajak kolaborasi, atau ada juga mereka berdatangan ke Trade-Petik, nah, tapi biasanya jalur informasinya mereka tahu dari mana? Mungkin ini bisa jadi insight untuk teman-teman yang lain. Buat kita masih mereka yang nyari ke kita waktu awalnya. Jadi kita mungkin mereka kenal atau kita dari waktu kita sharing-sharing atau Instagram atau apa gitu. Tapi umumnya bukan kita yang nyari. Jadi mereka yang datang ke kita. Jadi kita pasti seperti bisnis biasanya umumnya kita harus ada kesepakatan ya. Apa yang kriterianya apa aja, cara kolaborasinya bagaimana gitu. Jadi kalau yang mudah itu seperti umpamanya kita kerja sama embassy, sama Swedish Embassy ya. Jadi mereka serahkan ke kita karena mereka udah tahu kerjaan kita begini. Jadi kita diserahkan, kita hasilkan dan mereka bayarnya juga lancar, itu paling enak. Itu udah maksudnya itu yang kolaborasi yang perfect, yang nggak susah. Yang susah itu kalau memang sama-sama harus ada mutual benefitnya. Umpamanya kita dengan Purana, memang ada mereka beri kata kain, jadi kita bikinkan bahan untuk jadi tas untuk dipakai di pameran. Tapi kita nggak bisa lanjutkan itu hanya sekedar untuk show karena cost kita masih mahal. Dan kalau nggak ketemu ya memang nggak bisa kolaborasi jangka panjang gitu. Dan kalau kita kerja sama kolaborasi dengan garment industry, itu memang mereka juga ingin kita mendaur mereka punya perca untuk menunjukkan ada circular economy punya itu, ada bukti circular economy untuk mungkin ada kebutuhan lain yang mereka harus seperti ada bukti ya. Yeah. Untuk instansi mereka yang kerjasama di luar atau apa gitu, semacam CSR mungkin, nah itu enak. Jadi kita menerima, jadi kita juga pokoknya saling menguntungkan lah, nggak ada yang merugikan. Kalau buat kita, apalagi kita yang kecil kan, kita nggak bisa namanya yang kita merasa kita hanya lupa kata-katanya, dimanfaatkan gitu ya umpamanya. Seperti bisnis umum kurang lebih kalau udah dalam hal yang seperti itu. Kalau kolaborasi. Tapi yang kita ingin dari kerjasama itu kita ada sesuatu yang kita pelajarin sih memang. Ya mungkin dalam segi desain atau apa, mencari sesuatu cara yang baru. Ya. Vivi? Oke. Iya, ini maaf saya tidak menyalakan video karena begitu saya nyalakan koneksi langsung naik turun. Halo? Iya. Kedengeran? Oke. Mbak Hana, kalau boleh tahu sekarang ini di Trade-Petik
berapa orang yang bekerja, kemudian komposisinya seperti apa aja. Ada Mbak Hana sebagai founder, tapi juga desainer gitu ya. Kemudian ada partner. Nah itu berapa orang, kemudian pengrajinnya juga kalau lihat tadi kan bukan cuma tapi ada emas-emas, mbak-mbak, ibu-ibu gitu. Nah itu apakah mereka punya keahlian yang berbeda-beda gitu selain dari yang melapis, kemudian ada yang menjahit, menggunting gitu. Nah itu komposisi keseluruhan pekerja di Strada Petik itu seperti apa, Mbak? Oke, jadi dimulai dari saya kan, terus ada lagi keponakan saya yang juga partner saya, juga admin saya, juga desainer juga. Semuanya kita semuanya serabutan karena kan orangnya terbatas. Jadi total sebenarnya masih 7 orang termasuk saya ya. 7 orang. Jadi tadi saya admin, terus 2 tukang jahit, mas-mas itu yang tua sama yang muda. Jadi yang itu yang memang itu harus keterampilan khusus, tapi masih hanya sekedar keterampilan jahit baju yang bisa jahit baju yang halus. Terus kita ada 2 bagian QC dan juga admin. Jadi ada satu fotonya karena kita itu yang foto itu belum lengkap. Jadi kita ada satu ibu rumah tangga, bukan ibu rumah belum masih muda sih. Yang kemarin ibu rumah tangga jadi ada anak muda satu yang bagian QC, juga ada satu lagi yang laki juga bagian QC juga, tapi juga belajar admin. Terus ada satu lagi ibu-ibu rumah tangga yang tunarungu. Nah itu satu-satunya yang kita agak kesulitan komunikasi karena kita nggak belajar bahasa isyarat, tapi masih bisa. Dan dia itu sebenarnya kita kepengen sih masih bisa melatih ibu-ibu seperti itu karena dia itu rajin, konsentrasinya full kalau lagi kerja gitu, nggak banyak ngobrol juga. Jadi ada potensi bisa melatih orang-orang yang itu seperti itu. Rajin. Kalau mungkin bersyukur ya kita hanya dapat satu kebetulan yang lumayan bagus. Gitu. Jadi ya orang-orangnya hanya itu aja, 7 orang termasuk saya. Ya itu beban yang kecil ya berarti ya. Bebannya kecil ya. Iya. Nah Ya. di masa pandemi ini situasinya seperti apa, Mbak? Kalau sekarang COVID ini ya. Iya. Waktu COVID kita yang kerja itu hanya separuh waktu itu. Mulai dari April kalau nggak salah. Jadi yang kebetulan tukang jahit yang muda udah keburu pulang ke kampung. Jadi sisa yang tua, Pak Kus itu, dan sama yang anak muda yang tinggal di belakang, sama kalau nggak salah, ya cuma 2 itu yang masuk awalnya. Jadi Pak Kus memang ketinggalnya di dalam, dan yang tinggal di belakang masih bisa jalan kaki ke workshop. Jadi itu kita bikin masker. Tapi yang udah pulang ke kampung, yang tukang jahit udah pulang ke kampung itu kita kirimkan materinya karena kita waktu itu masih ada pesanan yang belum selesai. Jadi itu kita kirim materi ke sana, dia jahit, akhirnya dikirim balik ke Jakarta untuk kita kirim ke pelanggan kita. Masih begitu. Terus yang kerja di rumah waktu itu admin QC yang satu lagi masih nggak bisa keluar, nggak bisa ke Jakarta, dan admin yang partner saya juga harus kerja dari rumah. Saya waktu itu tiap minggu masih datang sekali 2 kali ke workshop, paling 1-2 jam hanya untuk monitor kerjaan mereka. Jadi kita masih ada kerjakan masker waktu itu dan tas karung ya. Nggak tahu kenapa masih ada pesanan tas karung. Padahal udah waktunya COVID masih ada orang yang mau beli tas karung. Itu. Jadi kita produknya kan karena banyak macamnya. Ya. Jadi ada waktu yang kita memang bisa lebih konsentrasi ke situ karena jadi bisa ganti-ganti. Biarpun seperti masa COVID begini, kita nggak harus produksi yang mahal. Kita masih bisa produksi yang murah, seperti yang hal-hal seperti yang masker kayak gitu untuk sustain kita punya itu bisnis.
Apalagi Kalau ya? kalau di luar materi kain, kalau tadi kan kain bekerja langsung dengan pabrik garment ya. Kalau di luar materi kain itu, apakah ada konsistensi mendapatkan produk Mbak untuk yang vinil, untuk yang karung? Kalau karung kita ada, jadi kita kan nggak sekali lagi juga nggak terlalu banyak bikin karung, hanya kalau memang ada demand dan kita memang free untuk bikin karung. Karung itu dari coffee roaster yang tetap, jadi kita hanya ngambil dari dia. Tapi karena kalau ada yang kadang-kadang ada juga menyumbang dari luar sih, seperti dari Singapura, mereka lihat ada satu coffee shop yang mereka lihat suka kertas kita, akhirnya dia juga ngirim ke kita. Itu lucu, itu kita harus bawa pulang sendiri dari Singapura. Tapi sekarang udah karena begini COVID jadi nggak bisa, materinya udah dikasih tapi kita nggak bisa bawa pulang. Nah itu kita bikin buat mereka, kirim untuk balik ke mereka sendiri. Jadi mereka mendaur coffee stack mereka sendiri. Jadi kalau buat kita materi coffee karung masih cukup. Kalau spanduk, kemarin kan rata-rata hanya dari I.O., dari World Bank juga ada. Jadi World Bank sekarang udah tahu bahwa kita terima spanduk yang pasca acara mereka dikasih ke kita. Terus apa lagi ya, rata-rata ya dari pribadi sih sebenarnya, mereka habis acara apa, ada di workshop kita di depan tuh ada warung kopi sebenarnya. Jadi ada apa? Mereka kan suka bikin promotion pakai banner. Nah kalau nggak pakai, udah nggak dipakai, dilempar ke kita untuk kita pakai daur. Jadi ya masih sekitar kita aja. Jadi kita tuh kualitas kita punya apa? Spanduk itu macam-macam. Ada yang bagus sekali yang kita terima dari Swedish Embassy. Itu ada juga yang dari warung kopi di depan, tapi kita tahu kita sudah pelajari cara memanfaatkan semua itu dengan cara gimana, termasuk untuk lining atas segala macam. Jadi karung kopi bisa dipadu padan dengan spanduk. Dan spanduk kadang-kadang kita buat lining untuk tas yang kain yang agak loyo gitu. Jadi semua itu kita berusaha mengaitkan. Mbak, ini sebenarnya ada satu kekhawatiran ya, begitu orang-orang tahu bahwa, oh ini ada Treda Petik nih yang nerima sampah fashion kita gitu. Nah, bisa kemudian orang-orang menjadi tidak bertanggung jawab untuk memikirkan sampahnya masing-masing gitu. Ini sebetulnya satu hal yang apa ya, yang ya memang dilematik ya, karena di satu sisi kita kepengen ada orang-orang lain seperti Mbak Hana dan Treda Petik yang melakukan daur ulang gitu. Tapi di sisi lain itu juga membuat orang-orang yang tahu gitu bukannya menjadi lebih memikirkan desain dan produksinya, tapi menjadi sangat terbantu dengan adanya Treda Petik dan lain-lain gitu untuk mengolah sampah mereka gitu. Nah, ini menurut Mbak Hana gimana? Dan apa yang sudah terjadi dengan Treda Petik? Misalnya, jangan-jangan ini justru Treda Petik bukannya sampah berkurang gitu ya, tapi justru nambah gitu limbah kain dan limbah spanduk yang masuk ke Treda Petik karena ya itu karena orang kemudian tahu bahwa ada Treda Petik dan Jadi kalau ini saya mulai dari perorangan yang mau nyumbang baju bekas tuh banyak, tapi banyak yang kita tolak karena tapi kita selalu bilang kalau kalian bisa upcycle sendiri dengan cara yang paling mudah apapun, bisa tanya ke kita juga, tapi tolong di upcycle sendiri kalau baju bekas. Jadi kita nggak bisa terima. Kalau kita nggak bisa terima, kita nggak terima. Dan kalau ya biasanya kita hanya bisa begitu, kita tolak, nggak bisa, kita nggak mau jadi kayak tempat dumping, kita nggak selalu terima. Maksudnya kalau kita maunya kalau kita terima itu ada unsur kolaborasinya di dalam juga, gitu. Jadi nggak semuanya kita menerima. Jadi seharusnya kalau kita juga ada bilang ke masing-masing yang mendonor,
kalau bisa kalau mereka bikin garment atau apa itu diupayakan seminimum waste mungkin. Bukan zero waste, karena zero waste itu benar-benar susah ya. Sampai ada yang nanya, gimana kalau umpamanya semuanya bisa menjalankan zero waste, nanti anak saya nanya, mama nggak ada materi lagi untuk didaur. Ya, itu kayaknya masih lama deh untuk benar-benar sampai semuanya bisa menjalankan zero waste yang benar. Ya, kita hanya menghimbau semua garment manufacturer untuk mengurangi sampahnya. Lebih baik sih kalau kita di Indonesia ada kayak recycling plant untuk kain ya, tapi kayaknya belum ada untuk semua itu. Menjawab nggak ya? Iya, iya. Kayaknya kurang. Pertanyaannya sulit kok. Kita hanya bisa menghimbau ke mereka untuk Jelas kok. mengurangi sebanyak mungkin. Mendaur sendiri. Ya, yang Mbak Hana bayangkan tentang tadi pabrik recycling kain mungkin bisa digambarkan lebih lanjut, Mbak, yang pernah mungkin dilihat atau dibaca. Itu belum pernah. Kayaknya di Indonesia belum ada. Kita maksudnya kepengen lihat ada kalau gitu. Karena biarpun kita mendaur, itu masih ada kain guntingan yang kecil-kecil sekali itu. Itu yang harus dikumpulkan untuk didaur kalau memang mau ke sana ya. Karena itu termasuk spanduk pun. Spanduk itu yang aku bilang, itu kita nggak punya recycling plant untuk spanduk. Lebih banyak untuk ke botol plastik kan, kalau nggak salah. Di Indonesia maupun di luar itu pun juga masih sedikit yang mendaur spanduk. Makanya kalau sekarang kita lebih meminta event-event organizer untuk tidak memakai spanduk vinyl, PVC. Mendingan pakai cara lain, mau pakai spanduk kain kayak atau mau pakai yang lewat multimedia untuk promotion. Jangan pakai spanduk plastik. Karena mendaurnya pun kalau upcycling aja susah. Susah apa jahitnya susah. Dan apalagi kalau kita nggak punya teknik khusus gitu. Karena itu kalau di Indonesia udah terlalu banyak ya orang pakai PVC untuk kampanye, untuk apa itu, aduh. Karena paling mudah, paling mudah, ya, murah. Tapi mereka nggak pikir itu nantinya kemananya. Iya. Jadi saya tadinya bukan orang yang perhatikan hal-hal yang begini, nggak perhatikan tentang limbah fashion atau apa. Karena kita udah tertimpung basah di dalam, jadi bikin melek mata juga sih. Mau nggak mau, jadi memperhatikan. Iya. Proses. Nah, di masa COVID ini, Mbak Hana. Ya. Halo. Ya. Iya. Di masa COVID ini ya, kalau saya perhatikan kan sebetulnya orang gara-gara bekerja di rumah, kemudian menjadi mulai memperhatikan interior rumah gitu ya, dan mulai mendandani sudut-sudut tertentu supaya cantik apabila ada Zoom gitu, ada Zoom meeting. Nah, kalau lihat tapestry tadi kan kemudian pasti sangat tertarik ya karena tampilannya cantik sekali gitu untuk background. Ada upaya untuk lebih masuk ke interior, ke area interior gitu, Mbak Hana, selain dari yang sudah dilakukan sekarang? Misalnya engage dengan IKEA atau dengan interior vendor atau interior outlet yang lain? Ada, tapi kita mungkin ngerada pasif ya dalam hal begitu karena kita sekarang yang ada, yang kita bisa kerjakan, yang kita dapat project yang kita dapat ini masih mencukupin apa yang kita bisa lakukan gitu. Kecuali kita masih bisa lebih mass product lagi, baru bisa kita engage yang lain. Kalau kita belum bisa, saya nggak berani. Karena yang proyek panel ini kayaknya bakalan bisa berkelanjutan, dan itu cukup untuk kita dalam kapasitas yang sekarang. Tapi nggak tertutup kalau ada kolaborasi yang baik,
kita akan pasti cari jalannya. Karena tadinya awalnya waktu kita bikin tapestry pun, itu kan sebenarnya kita hanya bisa bikin yang kecil-kecil. Nah, begitu kita dapat sesuatu yang baru, project yang baru, yang besar, kita mau nggak mau didorong untuk mencari jalan. Nah, itu benar-benar push kita sih. Jadi, menjawab nggak ya? Kita nggak keberatan, maksudnya ada kerjasama sama lebih masuk ke interior atau apa, itu kita mempelajarin sesuatu yang baru. Kalau nanti mau ini mengendorse sehingga menemani dua payung saya, boleh loh. Boleh. Kan khusus untuk webinar. Nanti dikembalikan lagi kalau sudah beli. Iya, iya. Kita tapestry kita aja sekarang cuma tinggal satu. Kita belum sempat benar-benar bikin tapestry lagi karena kena ngejarin panel ini yang serba ungu. Iya. Ini teman-teman semua, Mbak Hana, kita sudah di 11.56 dan sebenarnya jam 12 ya. Di pacar ini karena nggak terasa, Kak. Tadi saya bilang memang ini mendengarkan ceritanya, melihat produknya, kita kayak menyelam. Kan kalau menyelam di laut, kalau teman-teman suka menyelam kan nggak berasa tuh. Tiba-tiba udah lama aja. Terima kasih udah mengundang. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih banget. Terima kasih sangat kepada Ibu Hana. Nama lengkapnya sebenarnya Ibu Nagawati Surya ya? Ya, nama KTP, nama surat lahir. Surya, tapi nama mantu Hana. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya dan berbaginya, sangat selalu sangat inspiratif sekali. Semoga nanti kita tetap bisa berkontak dan suatu saat nanti Smesco bisa bekerja sama juga dengan Treda Petik. Terima kasih juga untuk terima kasih sudah mau mendengarkan dan menggali. Ya. Dan senang sekali nih produk Indonesia gitu ya. Jadi, harus. Saya maunya produk Indonesia itu jangan dianggap murahan gitu. Iya, benar harus sekali. Bangga. Ya. Tapi ya bangga, dalam kebanggaan itu kita memang harus disiplin sendiri sih. Ya. Supaya diterima di luar dengan baik. Kayaknya kedepannya kalau kualitas produk dan artistiknya seperti Treda Petik gitu ya, kita nggak akan kalah bersaing ya. Pelan-pelan kedisiplinan penting. Akan lebih banyak dari kita sendiri yang mau mengakses produk di dalam negeri. Dari Kak Vivi ada penutup? Cukup. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali, Hana. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini maupun di Facebook Smesco Indonesia. Kita berjumpa lagi minggu depan jam 10 sampai jam 12 di hari Kamis minggu depan. Saya serahkan kepada Rifki. Silakan Rifki. Terima kasih. Untuk narasumber kita, Ibu Hana Surya, selaku founder Treda Petik yang sudah membagi inspirasi dan pengalamannya. Sangat menarik sekali pembahasannya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk pemandu kita, Ibu Avianti Arman dan Ibu Ferencia Huta Barat, dan para peserta bincang-bincang kita yang mengikuti dari Zoom maupun streaming di Facebook Live. Untuk teman-teman sekalian yang ingin melihat siaran ulangnya, nanti akan diupload ke YouTube channel Smesco Indonesia. Dan untuk event selanjutnya bisa dipantau juga di Instagram Smesco Indonesia. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan pada acara kita kali ini, bisa mengisi formulir kritik dan saran yang sudah dikirim ke email masing-masing peserta. Setiap kritik dan masukan sangat berguna untuk pengembangan acara kita kali ini. Dan akhir kata, saya tutup. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih semua.